Hari ini kita akan mengulas konsol Xbox Series S dari Microsoft. Kotak dengan ukuran panjang sekitar 36 cm, lebar 32 cm, dan tebal 17 cm ini memiliki berat sekitar 3,5 kg. Berbahan kardus keras yang tebal, gambar konsol dan kontrolernya diprint halus pada bagian depan, dengan tambahan logo series pada bagian bawah serta ukuran kapasitas memorinya tanpa embel-embel resolusi 4K. Pada sisi lainnya, tampak jelas beberapa game yang menjadi primadona dalam kubu tim hijau ini. Lengkap dengan segel plastik berperekat pada bagian samping kanan dan kiri, juga satu buah segel yang sama pada bagian bawah. Tanpa pegangan atau handle pada bagian atas kemasan, kotaknya dibuka dengan cara seperti berikut. Pada bagian dalam, Xbox-nya sendiri menempel aman dalam rangka cetakan kardus super tebal ini, mulai dari bagian bawah sampai ke bagian atas kemasan. Selain tidak akan membuat Xbox ini bergoyang di dalam kemasan, rangka cetakan kardus ini pun dijamin mampu meredam tekanan yang cukup besar dari luar sebelum mencapai ke Xbox-nya. Benar-benar cara pengemasan yang sangat baik. Pada bagian samping belakang, terdapat satu buah kompartemen bersekat dari kardus yang dapat dibuka ke atas. Di bagian dalamnya terdapat satu buah kabel HDMI, satu buah kabel power, dan juga satu buah produk guide. Kebetulan Xbox yang kami ulas ini merupakan Xbox dengan region Eropa. Namun tidak perlu khawatir, Xbox dengan region apapun dapat digunakan di negeri tercinta ini tanpa kendala online sama sekali. Dan masih dalam kompartemen yang sama, terdapat satu buah Xbox controller yang dibungkus dalam kantung berbahan foam putih ini, dengan kelengkapan dua buah baterai berukuran 2A. Angkat Xbox-nya dari rangka cetakan kardus ini, kemudian lepas cover kertas melingkarnya. Juga lepas semua perekat dari lapisan kertas foam putih ini. Jadi, inilah dia, Xbox Series S dari Microsoft. Berbentuk kotak persegi dengan ukuran panjang sekitar 27 cm, lebar 15 cm, tebal 6,5 cm, dan berat sekitar 1,8 kg. Xbox ini memiliki bodi luar berbahan plastik keras, berwarna putih bersih dengan tekstur doff halus di semua permukaannya. Pada bagian depan terdapat satu buah port USB, tombol pairing controller, juga tombol power berlogo Xbox pada bagian ujung atas. Tanpa slot untuk Blu-ray disc, memang Xbox Series S ini hanya melayani game-game yang dibeli secara digital saja. Pada sisi kanannya terdapat 4 buah rubber feet kecil yang berguna sebagai penahan dengan bidang permukaan saat diletakkan secara horizontal. Sedangkan pada sisi kirinya terdapat sebuah cetakan grafir dengan tulisan Xbox dan sebuah lubang kipas berbentuk bulat berukuran besar yang berwarna hitam. Di sisi atasnya terdapat lubang-lubang seperti yang ada pada Xbox Series X. Namun bedanya, pada Xbox Series S, lubang-lubang ini menjadi tempat masuknya udara ke dalam mesin, sedangkan udara panas dikeluarkan melalui lubang-lubang yang ada pada samping kiri. Di bagian bawahnya terdapat 4 buah rubber feet kecil dengan tambahan lubang-lubang udara juga. Sedangkan pada sisi belakang terdapat satu buah LAN port, 2 buah port USB, 1 buah port HDMI, 1 buah storage expansion, 1 buah port power, dan 1 buah lubang Kensington lock. Untuk instalasi awal, cukup pasangkan kabel HDMI dari TV atau monitor pada port HDMI dan kabel power pada port power. Tekan tombol power berlogo Xbox ini dan ikuti langkah-langkahnya, mulai dari koneksi dengan internet sampai login dengan account Microsoft. Meski Xbox Series S ini tidak dapat menghasilkan gambar dalam resolusi 4K, namun bukan berarti tidak dapat dijalankan pada TV beresolusi 4K. Dan sama seperti Xbox Series X, Xbox Series S ini pun mendapatkan fitur backward compatibility, yang berarti game-game Xbox One terdahulu ataupun game Xbox 360 masih dapat dimainkan pada konsol ini. Kontrolernya ini pun sama dengan yang ada pada Xbox Series X. Satu-satunya pembeda hanyalah warnanya saja, dan terlihat tidak ada perubahan dari generasi sebelumnya. Dengan ukuran yang terbilang sama, desain keseluruhannya pun sekilas tidak dapat dibedakan. Untuk review detail pada controller ini sudah kami ulas dalam video tersendiri. Silahkan cek di sini. Jika diposisikan secara vertikal, pada Xbox Series X kipasnya menghadap ke atas, sedangkan pada Series S ini kipasnya menghadap ke samping, dan kipas ini pun mencatatkan suara bising sekitar 45 desibel. Pada kondisi ruangan tanpa Xbox dinyalakan, suara pada ruangan kami catatkan sekitar 43 desibel. Dapat dikatakan Xbox Series S ini terbilang hening dan senyap. Kipas yang cukup besar dan desain lubang ventilasinya ini bukanlah tanpa alasan. Panas memang selalu menjadi salah satu momok dalam setiap pembuatan konsol. Dan setelah sekitar 2 jam dimainkan, Xbox Series S ini mencatatkan suhu panas di bagian ventilasi sekitar 53-54 derajat Celcius. Dibanderol dengan harga sekitar 5,5 juta rupiah, apakah Xbox Series S ini layak untuk dibeli?
Atau apakah lebih baik mengambil seri X yang berada jauh di atasnya? Sebelum itu, berikut catatan kecil kami. Di atas kertas, Xbox Series S ini memang terlihat kalah telak dibandingkan dengan saudaranya Xbox Series X. Namun saat kami gunakan secara langsung, jujur kami kesulitan mendapatkan perbedaannya yang secara signifikan. Jika diperhatikan dengan sangat dekat pada TV dengan resolusi 4K, mungkin akan lebih sedikit terlihat. Tapi tentunya tidak ada yang dapat menikmati gambar pada TV dengan jarak sedekat itu. Dan secara output video, dapat kami katakan masih serupa dengan Xbox One generasi sebelumnya. Walaupun ada beberapa game yang hanya dapat berjalan optimal di seri X dan seri S terbaru ini. Controller dari Xbox One seri sebelumnya pun masih dapat digunakan dalam Xbox Series S ini, tanpa pengurangan performa apapun. Xbox Series S ini sudah menggunakan SSD sebagai media penyimpanannya, maka tak heran saat back to game juga berganti-ganti option terasa begitu cepat. Namun sayangnya, kapasitas SSD ini hanya menyisakan sekitar 300 GB dari yang tertulis 500 GB. Dengan sisa kapasitas sebesar itu, kemungkinan hanya akan dapat diinstal game sebanyak 3-5 game saja. Padahal, Xbox Series S ini tidak memiliki Blu-ray slot untuk memainkan game secara fisik, dan benar-benar khusus dengan game digital. Expansion storage? Lupakan saja, karena harganya sudah hampir sama dengan harga konsol ini. Tapi penggunaan hard disk eksternal masih dapat dijadikan pertimbangan yang lebih masuk akal. Xbox Series S ini pun mengeluarkan udara panas dengan suhu yang cukup tinggi, terutama di area lubang udaranya ini. Hal ini menimbulkan sedikit rasa khawatir kami dengan kondisi mesin ini untuk jangka waktu yang lama. Secara umum, desainnya tidak terlalu berbeda dengan Xbox One S generasi sebelumnya. Dan saat diposisikan secara vertikal atau berdiri, Xbox ini terasa kurang seimbang. Sedikit dorongan saja dapat membuat Xbox ini terjatuh ke samping. Idealnya, Xbox Series S ini diposisikan secara horizontal ataupun tiduran, dengan arah lubang udara menghadap ke arah atas. Tanpa prinsipal resmi di Indonesia, Xbox ini dijual oleh importir umum. Harganya pun dipatok di luar harga resmi yang ada. Meski demikian, Xbox Series S ini masih menjadi pilihan yang paling beralasan. Xbox Series S mendapat harga asli sebesar $300. Dengan rate rupiah 14.500, maka harga jual seharusnya adalah sekitar Rp4.350.000. Dan harga di pasaran saat ini adalah sekitar Rp5.500.000, atau mengalami kenaikan harga jual sekitar 24%. Berbeda dengan Xbox Series S yang mendapat kenaikan harga jual sekitar 31%. Dan dengan harga 5 jutaan, rasanya masih lebih mudah untuk dijangkau. Jadi bagi kalian yang memang sudah berencana untuk upgrade Xbox One kalian, ataupun migrasi dari tim biru ke 4, begitupun bagi kalian yang masih ragu-ragu dengan Xbox Series X karena faktor harganya, Xbox Series S ini merupakan pilihan yang sangat tepat. Kalian belum punya TV 4K? Tenang saja, Xbox Series S ini akan menemani kalian dengan kualitas gambar yang wah. Dan masih dengan pertanyaan kalian mengenai mana yang lebih baik antara Xbox Series S ini dengan PS5 Digital Edition? Lagi-lagi kami tidak akan memulai peperangan yang ada. Dapat dipastikan keduanya punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Namun yang jelas, Xbox Series S ini memiliki harga yang jauh lebih terjangkau dibandingkan dengan PlayStation 5 Digital Edition. Demikian review kita hari ini untuk Xbox Series S dari Microsoft. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Jika suka, please like dan subscribe. Sampai ketemu lagi, bye-bye.